Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk tetap bugar dan sehat, kita harus aktif secara fisik. Aktivitas fisik secara teratur dapat membantu melindungi kita dari penyakit serius seperti obesitas, penyakit jantung, kanker, penyakit mental, diabetes, dan radang sendi. Bersepeda secara teratur adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi risiko masalah kesehatan yang terkait dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Bersepeda adalah olahraga yang sehat dan berdampak rendah yang dapat dinikmati oleh segala usia, dari anak kecil hingga orang dewasa, bahkan orang lanjut usia. Bersepeda juga menyenangkan, murah, dan baik untuk lingkungan. Nah, bila sudah tertarik untuk bersepeda, apa saja yang harus dilakukan? Pilihan sepeda dan perlengkapan. Perlengkapan utama tentunya sepeda. Tidak perlu yang mahal, tidak harus ringan. Apapun bentuk sepedanya, sepanjang bisa di kayu, sudah mencukupi. Yang terpenting adalah kita bisa menyesuaikan dengan kondisi sepeda. Bila sepeda kita berat, maka hindari tanjakan curam. Bila drivetrain kita hanya drivetrain low entry, hindari rute yang terlalu kasar, seperti rute yang banyak loncatan dan lain-lain. Karena yang kita cari adalah kebugaran, bukan kompetisi. Sehingga kita tidak perlu mencari sepeda dengan spesifikasi untuk balapan. Usahakan memilih sepeda multigear agar bisa menyesuaikan berat ringannya kayuhan. Kemudian, hal terpenting kedua adalah bike fit. Sesuaikan ketinggian sadel. Semua ukuran sepeda bisa kita atur ketinggian sadel yang sesuai dengan tinggi badan kita. Adapun ukuran sepeda, upayakan sesuai dengan tinggi badan kita. Bila juga tidak mendapatkan ukuran yang pas, sepeda masih bisa disesuaikan. Sepeda kebesaran atau kekecilan biasanya berkaitan dengan jarak jangkauan. Sepeda MTB, Xtrada misalnya, ukuran S dan L memiliki selisih jangkauan sebesar 40 mm. Atau selisih ukuran S dengan M atau M dengan L hanya 20 mm. Bila sepeda yang ada kebesaran, cukup atur handlebar lebih tinggi, sehingga akan mengurangi jarak jangkauan. Bila kekecilan, turunkan posisi handlebar, atau gunakan stem yang lebih panjang. Jangan pikirkan aspek aerodinamis, karena bersepeda untuk kebugaran adalah bersepeda intensitas sedang, dengan kecepatan 20 km per jam ke bawah. Adapun pakaian, sepanjang itu pakaian olahraga yang bisa menyerap keringat dengan baik, sudah cukup. Tidak harus menggunakan jersey sepeda yang ketat, mahal, atau berbahan likra. Demikian juga dengan sepatu. Gunakan sepatu olahraga biasa saja, sudah mencukupi. Dan yang paling penting adalah botol minuman. Membawa air mineral kemasan sedikit merepotkan ketika kita minum sambil mengayuh. Karena idealnya kita minum 2 hingga 3 tegukan setiap 15 menit bersepeda. Pemanasan. Setiap mau bersepeda, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot siap untuk bersepeda dan peredaran darah lancar. Bila tidak sempat melakukan pemanasan, kita bisa melakukannya sambil bersepeda. Kayuh sepeda dengan pelan dan gunakan giring yang ringan. Bersepedalah dalam kondisi ini 10 hingga 15 menit. Kemudian, kita bisa mulai bersepeda dengan kayuhan yang cepat atau cadence tinggi. Tetapi giring masih tetap ringan. Bersepeda intensitas sedang. Kita tidak perlu menghabiskan berjam-jam bersepeda untuk mendapatkan kebugaran tubuh. Setelah pemanasan, mulailah bersepeda dengan intensitas sedang. Usahakan tidak melampaui zona 2. Detak jantung tidak melebihi 75% dari detak jantung maksimum. Bila tidak ada monitor detak jantung, bersepedalah di mana kita masih bisa
berbicara dengan teman. Kayu sepeda dengan cadence antara 70 hingga 90 rpm dengan gear sedang. Ini akan melatih kebugaran kardiovaskular kita. Bila kita merasa tubuh dalam kondisi terbaik, ada baiknya bersepeda di tanjakan. Tetapi hindari tanjakan yang curam. Bersepeda di tanjakan akan meningkatkan detak jantung dan menguji daya tahan kita. Aplikasi bersepeda dapat membantu kita untuk melacak jarak dan kecepatan sehingga kita dapat mengukur peningkatan kemampuan bersepeda kita dari waktu ke waktu. Jangan lupa latihan silang. Latihan silang akan meningkatkan kualitas latihan rutin dan sangat penting bagi pesepeda yang kebanyakan dalam posisi duduk dan membungkuk. Biasanya di akhir pekan ada kelompok senam, jadi kita bisa bersepeda ke tempat tersebut, kemudian ikuti program senam tersebut. Atau kita juga bisa jogging sambil membawa sepeda. Latihan silang ini akan membantu kita untuk meregangkan otot yang sakit, membangun fleksibilitas, dan berpotensi mencegah cedera atau postur yang buruk di kemudian hari. Di luar waktu bersepeda, kita bisa menerapkan latihan kekuatan seperti jongkok, plank, dan step up. Latihan ini dapat membantu kita bisa mengayuh lebih mulus, bersepeda lebih cepat, dan bisa bersepeda lebih jauh lagi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.